Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para ibu, para orang tua, para sepuh bini sepuh, jamaah Masjid Jami', jamaah pengajian rutin setiap Senin sore di Masjid Jami' Nurul Yakin Ciomas, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga seluruh nikmat tersebut bisa kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan tersebut dan amal saleh tersebut, saat tutup usia nanti atau meninggal nanti, kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman, yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, mengawali pengajian pada kesempatan Senin sore ini di hari yang ke-22 daripada bulan Sya'ban 1442 Hijriyah, dan juga insyaallah Senin ini pertemuan kita terakhir sebelum kita tawakupan, yakni penutupan sementara, istirahat untuk fokus ibadah Ramadan, dan tentu tidak libur ngaji pada aslinya. Mari kita awali pada pertemuan ini dengan baca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah berkahi usia kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi ilmu kita. Hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semua juga bisa masuk Ramadan, menjalankan ibadah Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat dan penuh keberkahan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita lanjutkan pengajian Al-Quran Surah Al-A'raf dari ayat 100. Belum selesai. Masih di Al-A'raf. Sedikit. Sudah selesai belum? Oh iya, sudah selesai, benar. Al-Anfal sekarang, benar. Makanya pertemuan terakhir itu kita agak lama waktu itu. Saya masih ingat. Saya kira masih Al-A'raf. Surah Al-Anfal. Punten. Saya baru ingat terakhir Al-Anfal. Mohon maaf. Terakhir sampai dengan Al-A'raf. Kita selesaikan di Al-A'raf sampai ayat terakhir. Ya, waktu itu kita sampai sore waktu itu ya. Surah Al-Anfal dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syauka وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. إذ يستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله
Sadaqallahul azim. Kita bahas tajwidnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu, yas'a. Bedakan Bu ya antara a dengan a. Yas'a. Yas'alu mad tabi'i. Yas'alunaka 'anil a gitu ya. 'Anil alif lam koma riyah. 'Anil ikhfa apa? Awsat. Anfal kalau berhenti berarti mad arid lis sukun. Kulil alif lam koma arya. Ikhfa awsat. Falulillah lillah. Lafaz Allahnya dibaca apa Ibu? Tarkik tipis ya. War rasul fattaqullah. Lafaz Allah ini dibaca tafkhim apa tarkik? Tafkhim, tebal ya. Fattaqullaha wa aslihu mata bi'i wa aslihu zamat mata bi'i zata bainikum izhar syafawi wa ati mad tabi'i Allah. Lafaz Allah ini dibaca tafkhim. Wa rasul mad tabi'i lahu mad silah tawilah bertemu dengan alif ya. Ing ikhfa ab'ad. Ing kong ikhfa apa Ibu? Ikhfa akrab. Ingat ikhfa itu ada ab'ad, ada akrab, ada awsat. Itu berkenaan dengan ikhfa pada bahasan hukum nun mati dan tanwin. Ingkung tuh bunyi n semua. Hanya cara membaca bunyi n ini ada yang dibaca samarnya itu samar mendekati huruf selanjutnya, yakni dal ta to. Itu 3 huruf dekat makhrajnya dengan makhraj apa? Bunyi apa? Huruf nun. Kuntum indallah. Lidah kita siap-siap mengucapkan 3 huruf itu, dal ta to. Ya tergantung huruf di depannya. Contoh indallah, indallah. Lidah kita siap-siap mengucapkan huruf apa? Da. Itulah ikhfa aqrab. Indallah. Mintin. Lidah kita siap mengucapkan huruf apa? Setelah ing itu, setelah nun itu, po. Beda lagi dengan ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad mah jauh dari makhraj nun. Ada 2, kaf dan qaf. Contohnya tadi, beneran angnya di sini. Sebab kita mungkin Ibu pernah mengalami waktu mula-mula belajar tajwid itu pokoknya kalau ikhfa'na bunyi ang aja, betul nggak? Ang ya. Nah, padahal kita bagi-bagi lagi. Kungtum idgham mimi atau idgham mutamatsilain, sebab mim sukun bertemu dengan mim lagi. In kuntum mu'minin mad arid lisukun. In gunnah musyaddad. Innamal alif lam qamariyah. Mu'minu mata bi'i. Innalladzina idza tuh hati-hati ya.
saya ingin mengingatkan kembali karena Ramadan nanti saya yakin para ibu banyak mengaktifkan kembali kegiatan tadarus. Jadi mesti bener nih. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah lafal Allah dibaca tafkhim atau tebal. Dzukirallahu wajilat kul, awas tak berdesis, bukan dibaca huruf C. Wajilat seperti halnya idza jaa nasrullahi wal fath, taknya berdesis bukan C ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubum tabi'i buhum izhar syafawi. Wa idza tuliyat alaihim mad badal ayat sami tuhu mad sila qasirah zamad tabi'i. Dat taknya berdesis ya, taknya berdesis, awas bukan dibaca huruf C tapi jadat gitu ya. Jangan salah paham. Jadat hum izhar syafawi, zadat hum izhar syafawi. Bila mana mim sukun bertemu dengan apa? Selain mim dan selain ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi bibir, sebab jelasnya di bibir. Zadat hum alhamdulillah, mim sukun bertemu dengan da. An'amta, mim sukun bertemu dengan ta. Zadat hum mad tabi'i, mad tabi'i, nau idgham bigunnah, sebab fathatain bertemu dengan waw. Ingat bila mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf apa saja, iya, nun, mim, waw, maka bunyi n pada nun sukun atau tanwin tersebut dilebur, dimasukkan ke dalam huruf di depannya. Contoh imanan wa ala dibaca imanau, dan bi gunnah, apa bi dengan gunnah dan dengung. Wa alamat tabi'i rabbihim izhar syafawi yatawakkalun mad ariyad lisukun. Baik, kita bahas tajwid sudah, sekarang bahas tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Al-Anfal. Al-Anfal ini jumlah ayatnya ada 75. Al-Anfal artinya harta rampasan atau ghanimah, atau harta hasil jarahan ketika perang. Dulu para nabi nggak boleh, tapi Nabi Muhammad dibolehkan untuk mengambil bagian, untuk mendapatkan ghanimah tersebut ya. Ini kalau kita lihat golongan surah ini adalah madaniyah. Madaniyah itu berarti setelah Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Dan memang secara sejarahnya surah ini berbicara tentang praktek peperangan dan bagaimana pembagian harta rampasan perang itu di tahun kedua Hijriah setelah usainya perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriyah. Tahun berapa? 2 Hijriyah, perang Badar. Gitu. Dari kata Al-Anfal juga, nanti ini penting saya sampaikan kenapa. Loh, kalau begitu surah ini hanya berbicara tentang peperangan saja. Tidak. Kalau kita boleh
lihat kata dari Al-Anfal, Ibu. Al-Anfal itu kalau tadi saya bilang apa arti Al-Anfal? Harta rampasan perang atau gonimah. Tapi kita juga pernah mendengar kata nafilah atau an-nafl. Contoh dalam surah Al-Isra, saya lupa ayatnya apa, 79 atau 78 lupa, ketika berbicara tentang tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak, nafilah tambahan. Nah, Al-Anfal juga bisa diartikan dalam bahasa Arab itu setiap kebaikan yang dilakukan seseorang secara sukarela, secara ikhlas, ya. Dan itu yang dilakukan itu bukan sebuah kewajiban, tapi tambahan. Makanya nafilah. Kalau begitu kita ngaji surah Al-Anfal bukan sekedar berbicara perang saja, tapi juga yang lain. Walaupun nanti kita akan bahas tentang perang, ini penting juga nih. Sebab kemarin berapa? Ada 2 minggu lalu, terus minggu laluan ada seorang udah pakai kerudung lagi nembak apa? Polisi kan ada tuh. Ya, ini penting kita luruskan, apakah itu disebut jihad? Ya, Ibu kalau kita boleh lihat ke belakang ayat 190 surah Al-Baqarah, waqatilu, dan perangilah oleh kalian fi sabilillah. Satu, motif dan niatnya di jalan Allah, bukan di jalan Sarinah, bukan di jalan Allah, bukan karena dendam kesal, tapi karena Allah. Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Dulu Rasulullah enggak ujug-ujug, enggak tiba-tiba ngajak perang, enggak. Ya enggak. Ketika ada yang ngajak perang, masa iya kita diem? Maka kita kudu membela. 2. Yang ketiganya wala ta'tadu, jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebih. Artinya apa? Di antara maknanya, kita sekarang diperangi, kalah secara ekonomi, balas lagi dengan ekonomi. Jangan sampai kita kalah ekonomi tapi bom bunuh diri balasnya. Benar apa salah? Salah. Contoh Bu, Ibu, kita lihat di televisi atau di internet, katanya kita diperangi dengan kebudayaan, banyak tontonan tidak menjadi tuntunan, kita diperangi, anak-anak kita diperangi, pelurunya apa, tayangan yang tidak mendidik. Ya udah, lawan dengan apa? Bikin anak-anak muda yang pinter, cerdas, bisa teknologi, bikin tayangan-tayangan yang mendidik. Mohon maaf kalau boleh saya curhat, saya bikin video-video ngaji motivasi, yaitu diantaranya daripada anak-anak kita dilarang, kamu nggak boleh buka internet atau YouTube. Anak-anak zaman sekarang susah dilarangnya. Yang bisa kita isi adalah apa? Yuk, itu YouTube mah ibarat pisau gimana yang make, sama ke internet gimana kita. Maka saya isi diantaranya di YouTube itu ngaji. Ya. Ibu kalau misalnya susah mah bilang ke anak, coba pangneangankeun di YouTube Gustaki, Gustaqi, atau Yudin Takyudin, aya lah insya Allah. Banyak kok itu ada insya Allah. Kita mah ngaji aja lah, atau motivasi begitu, daripada kita ngelarang orang untuk buka internet padahal orang nggak bisa atau susah. Anak zaman sekarang ayo ngesini onam hese gitu nya, paling TV gitu. Nah jadi ini penting nih surah Al-Anfal, betul berbicara tentang peperangan, tapi bagaimana dulu kita umat Islam perang bukan ujug-ujug ya. Rasulullah tuh berdakwah dulu dengan kebijaksanaan, dengan hikmah. Tapi ketika ditantang perang, ya iya. Sekarang kita diperangi, ya perangi dengan apa dulu? Saya bilang tadi, kalau diperangi dengan kebudayaan, balas dengan kebudayaan. Orang lain bikin tontonan, kita jawab dengan tonton yang mendidik, begitu. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tuh, kalau bicara tentang perang. Nah, ini bicara secara umum. Jadi soal Anfal itu meskipun secara artinya adalah harta rampasan perang, tapi secara zaman kini juga
selain berbicara bagaimana perang yang sebenarnya, tapi juga surah ini ingin berbicara tentang kebaikan-kebaikan. Karena Al-Anfal juga bisa berarti kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan niat ikhlas itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka menanyakan kepadamu wahai Nabi Muhammad al-anfal, tentang harta rampasan perang. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, al-anfal lillah, bahwa harta rampasan perang itu adalah milik Allah war Rasul dan milik Rasul. Betul. Misalnya umat Islam saat perang Badar kita menang, ada harta rampasan perang. Kalau langsung dibilang oleh Nabi, ambil aja oleh kalian, nanti orang bisa berebut. Tapi dikatakan ini milik Allah dan Rasulnya, biar nanti Rasulullah yang membagikan dengan adil. Fattakullah. Nah, ini kuncinya. Ibu, apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan apapun, pada intinya ayat Al-Quran selalu bilang apa? Fattakullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Termasuk juga kita di Ramadan, surah Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa, ujungnya la'allakum tattaqun, takwa. Wa aslihu dzata bainikum, dan aslihu, perbaikilah hubungan di antara kamu. Artinya apa? Kalau dulu karena ada harta rampasan perang, jangan gara-gara harta rampasan perang kalian jadi gontok-gontokan, hai umat Islam. Atau ibu punya anak, jangan sampai emak maut maraneh ribut gara-gara warisan. Giliran emaknya sakit aja pada diem, giliran warisan semua pada gercep. Jangan begitu ya. Makanya kuncinya bertakwa dan perbaiki dzata bainikum. Perbaiki apa? Hubungan di antara kamu sekalian. Wati Allah, karena yang membagi harta rampasan perang itu ada komandannya, panglima terbesar Sayyidina Rasulullah. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, karena Rasul berdasarkan titah perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, eta oge itu juga in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Sama puasa juga, Allah menyapa dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena dasar kudu iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iman deui wae. Jadi dasar kudu iman. Justru ibu, dengan dasar iman itulah kita kuat sekitar 13-14 jam kita nggak makan dan minum. Coba kalau hari ini pagi tadi jam 6 jam 7 ibu sarapan. Kalau kata orang katanya awali pagi dengan senyuman, ulah daek. Lamun diawali dengan senyuman jam 8 lapar, dengan sarapan awali mah. Ya. Ibu pagi tadi jam 6 jam 7 sarapan. Kita mah kalau belum ketemu nasi, kalau orang Sunda dianggapnya belum makan. Padahal buras nges 5, gorengan segenep. Angger we tadi disebut makan gitu ya. Nah, pagi sudah makan bubur, sudah makan lontong, makan nasduk, nasi uduk. Jam 9 jam 10 lapar lagi tidak? Rata-rata lapar. Tapi kenapa ketika Ramadan kita berpuasa, sahur di pagi buta sebelum datangnya waktu subuh, baru makan lagi, ketemu makan atau makan nanti di maghrib, kok bisa kuat? Jawabannya satu, kekuatan iman yang diaplikasikan dalam niat. Karena niat itu kita seakan-akan berkata, aku niat puasa bla 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 karena Allah. Karena Allah, iman, yakin. Ibu percaya Allah yang menguatkan. Ibu percaya karena ridho kita, Allah akan memberikan balasan buat kita. Balasannya nggak ada lagi kecuali surga. Makanya beriman. Nah, siapa orang beriman itu dijelaskan. Jadi hebat ya. Ayat ini dibuka dengan tentang harta rampasan perang, tapi ujung-ujungnya takwa, islah, menjalin hubungan baik, taat, dan beriman. Cakepnya di ayat 2, siapa orang beriman? Nah ini buat nanti dibuktikan nanti Ramadan. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah alladzina, yaitu orang-orang yang
iman sempurna ya, bukan iman kaleng-kalengan, bukan, iman sempurna yang kamilan. Idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, yakni bukan disebut nama Allah doang, disebutkan tentang ancaman, awas kalian kalau nggak berpuasa begini, kalau kalian nggak sholat begini, ada ancamannya. Wah, bukan disebut nama Allah doang. Dalam tafsir Jalain begitu, wajilat qulubuhum, maka wajilat, hati mereka akan apa? Akan gemetar, alias takut, karena disebutkan tentang neraka, ngeri, takut, sehingga makin beriman. Jadi bukan sekedar dibacakan ayat suci Al-Quran doang, tapi di dalamnya ada ancaman-ancaman dibacakan. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, ya, segitu dibacain, apalagi kita membaca di Ramadan nanti kan bulan turun Al-Quran, kita isi dengan membaca Al-Quran. Tapi bukan di Ramadan doang, ntar juga ngaji. Ini mah Ramadan doang ngajikeun, geus ngaji diengkeun. Habis Ramadan beres lagi, sadaqallahul azim, lanjut. Zadatum imana, saat dibacakan tentang ayat suci Al-Quran, bertambahlah keimanan mereka, kepercayaan mereka kepada siapa? Wa ala rabbihim, ya kepada Allah. Wa ala rabbihim, dan hanya kepada Rabb mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala, yatawakkalun, mereka bertawakal. Tawakal itu udah jadi bahasa kita. Ada kata wakil. Gini bu, ibu ngawakilin ke anak, dede aja deh. Atau misalnya ibu punya anak paling kecil umur SD, ngambil rapot. Karena ibu udah sepuh, diwakilkan oleh siapa? Oleh anak yang paling gede yang udah nikah umur 30-an. Gih, wakilin. Memberikan tugas kepada anak kita yang paling gede untuk mewakili kita. Kita juga ini kan memiliki keterbatasan, maka kita minta kepada Allah agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita hadapi, kita wakilkan, kita serahkan kepada Allah. Karena kita ini memiliki keterbatasan, lemah, maka kita bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Kemudian siapa lagi orang yang bertakwa? Orang beriman itu alladzina yuqimunas sholata, yaitu orang-orang, yuqimu itu fi'il mudhari, yang senantiasa mendirikan salat, wa mimma, dan dari apa saja, rozakna, yang telah kami rezekikan, hum, kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan, artinya mereka belanjakan di jalan Allah. Kok istilahnya belanja? Yang namanya belanja, ada yang dikeluarkan, ada yang didapat, betul nggak? Kita membelanjakan harta di jalan Allah, padahal itu mah dari Allah, dibalikin lagi untuk jalan Allah, dan kembalinya buat kita juga. Kita beli A dapat B, setimpal. Tapi kalau Allah dengan Rahman dan Rahimnya, Allah balasnya 1 minimal balas berapa? Berapa? Manja abil hasanati falahu asyru, 10. Minimalnya bisa 700. Surah Al-Baqarah 261. Bahkan bisa lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Lebih dari itu bisa. Bahkan puasa itu pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Rahasia ibadah puasa. Gitu. Ulaika, mereka yang beriman itulah, ya. Ulaika, mereka itulah, yakni orang-orang yang berciri khas tadi yang telah disebutkan tentang orang beriman, al-mu'minuna haqqa, orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Artinya la syakka la raiba, nggak ragu lagi keimanan mereka mah top. Lahum, bagi mereka darajatun, mereka memiliki derajat, tingkatan-tingkatan, inda rabbihim, derajat ketinggian, kedudukan di surga. Jadi kedudukan di sini bukan di dunia, tapi di surga. Ya, inda rabbihim wa maghfiratun, dan mereka juga mendapatkan ampunan, warizkun karim, dan rezeki yang mulia nanti di surga. Syukur-syukur di dunia oleh Allah dikasih rezeki yang berlimpah, halalan thayyiban, amin ya rabbal. Kama akhrajaka rabbuka, kama sebagaimana akhrajaka rabbuka, Tuhanmu, yakni Allah telah mengeluarkan kamu, min baitika,
bil haq, sebagaimana Allah telah menyuruhmu pergi, akhraja itu keluar pergi ya, dari rumahmu dengan kebenaran ya, padahal wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, padahal sesungguhnya sebagian orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Bu, orang disuruh perang, taruhannya nyawa. Aslinya orang kalau enggak karena iman itu lakarihun, benci, tapi karena dasar iman mereka mau taat kepada Allah Ta'ala. Yujadilunaka fil haq, di ayat ke-6 kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mereka membantahmu bil haq, tentang kebenaran, wa ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun, sesudah nyata seolah-olah mereka dihalau kepada kematian. Geusieun udah takut sama kematian, sedangkan mereka melihat kematian itu secara terang-terangan. Kenapa? Bu, kalau orang mau keluar perang, selain tadi taruhannya nyawa, dia udah melihat seakan-akan waduh ini mah mati nih. Ya kalau merasa dirinya lemah. Tapi Allah menjanjikan bagaimana orang yang mati syahid, maka bagian adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu salah satu dari dua golongan, yakni rombongan atau pasukan yang bersenjata, annaha lakum, bahwasanya mereka ya, wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum, bahwa sayanya mereka menginginkan ya, bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan apa? Bahwa golongan yang tidak mempunyai kekuatan senjata lah yang untukmu, yakni menang. Artinya begini, biasanya kalau perang yang menang bawa senjata atau nggak bawa senjata? Yang perang yang bawa senjata atau nggak bawa senjata yang menang? Yang bawa senjata gitu. Tapi lihat, bagi Allah meskipun kalau orang nggak bawa senjata, kalau udah waktunya menang ya menang. Yang nyuruh Allah, yang ngejamin ya Allah, menang. Artinya syahid, kalau hidup tetap mulia. Kan istilah itu iskariman au mutsyahidan, hidup mulia atau mati secara syahid. Ini juga kita sama, meskipun kita nggak berperang secara fisik itu, ya kita kan memerangi hawa nafsu, memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, memerangi syahwat nafsu dan sebagainya, termasuk puasa. Nanti kita juga jihad. Kata Nabi ketika pulang dari medan pertempuran Badar, beliau bilang, raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ya raja'na, kita baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad besar. Apa jihad kecil? Perang Badar. Jihad besar apa? Nafsu, memerangi nafsu, yakni saat berpuasa gitu. Dikit lagi, wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimati wa yaqta'a dabiral kafirin, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang yang kafir. Tuh, Allah punya kehendak, jangan takut. Nabi Musa disuruh belah batu, beliau nggak tahu akan terjadi apa, tapi karena keyakinan dan taat, muncul air 12 mata air. Nabi Musa disuruh oleh apa? Pukulkan tongkatnya ke laut. Nabi Musa nggak tahu kalau itu akan terbelah menjadi jalan, tapi yang beliau lakukan adalah sam'atan wa ta'atan, mendengar dan taat. Nabi Muhammad disuruh apa? Hijrah ke Yathrib, meskipun harus dikejar-kejar oleh orang musyrikin Mekah, tapi yang dilakukan apa? Sam'atan wa ta'atan, mendengar dan taat. Maka kita pun sama. Aduh, puasa berat, Allah yang nyuruh, Allah yang jamin. Jihad waktu itu Allah yang nyuruh, Allah yang jamin. Jihadnya jadi yang benar waktu itu, gitu. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil, agar Allah menetapkan yang hak dan membatalkan apa? Al-batil, yang batil, yakni kekafiran. Allah memenangkan yang benar, mengalahkan yang kafir. Bagaimana waktu perang Uhud misalnya yang meninggal? Jihad fisabilillah, matinya pun mati syahid.
walau karihal mujrimun, dan walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya, jadi orang-orang musyrik tidak menyenangi hal itu. Karena itu para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ya, diingat ya sampai 9 ini. Para ibu, ini pelajaran buat kita. Kita disuruh apapun oleh Allah, kita sam'atan wa ta'atan, nggak perlu mikir masuk akal atau tidak. Yang penting kita yakin, percaya Allah yang nyuruh, masa iya kita nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada satu jiwa atau kepada seorang melainkan berdasarkan apa? Sesuai kemampuan, tidak akan lebih. Ya, tidak akan lebih. Puasa yang mampu silakan, yang nggak mampu karena udzur, karena sakit, atau apalagi kalau sedang udzur syar'i, ya silakan tidak berpuasa. Karena itu para ibu jemaah sekalian, berkenaan kita mau memasuki Ramadan, yuk kita semua dengan dasar keimanan, keyakinan, taat kepada Allah, puasa yang kita jalani semoga menjadikan kita tambah barokah, dan dengan dasar keimanan kita gapai ketakwaan, dan dengan doa ketika setelah usai Ramadan nanti, dengan harapan doa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kita dan ibadah ibu semua, ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita semua lepas Ramadan nanti minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali ilal fitrah, kepada kesucian karena bersih dasarnya iman tadi, wal faizin, yakni dan sukses bil jannah, dengan menggapai surga. Mudah-mudahan termasuk kita mau Ramadan, saya mohon dimaafkan supaya kita sama-sama saling bersih, saling lepas dari hal-hal yang buruk. Insyaallah para ibu semuanya baik kepada saya. Mungkin saja saya dalam penyampaian banyak kurangnya, ataupun ada yang kurang dipahami, apa bahasanya ketinggian ataupun bahasa sulit dimengerti. Pada intinya saya mohon maaf. Mungkin ada yang nggak sengaja sedang sensitif, lalu saya ngomong tentang apa tapi kesinggung, mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan kita berdoa semoga Allah berkahi usia kita semuanya, sehat lahir dan batin, masuk ke Ramadan dengan doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Mari kita dengan doa. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sailin, amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama bagi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa sallimna min qarana. Rabbana hab lana min azwajina
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا ما للقطر أنثى وذكر وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf pada segala kesilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.